nama Tan Malaka. Dia menulis buku Madilog itu di kamar sempit di Kalibata. Jadi Anda menerangkan sesuatu yang sebetulnya sedang kita alami sekarang. Pemimpin oposisi di Indonesia nggak ada. Terima kasih. Masih ada yang satu ya. Langsung saya tanyakan ke tangan. Ya. Silakan. Sebentar kita melihat kondisi, kalau waktunya masih ada sesi kita tambah. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar. Biasa dipanggil Ngopi, tapi saya lebih suka kalau dipanggil Makan. Ya, mungkin langsung saja begini. Mungkin terlalu jauh jika kita sebagai mahasiswa untuk teman-teman membahas tentang negara, sedangkan dalam lingkup kecil saja kita sebagai mahasiswa dalam lingkup kebijakan kampus kita masih terintimidasi sebagai mahasiswa. Begini, kan lucu teman-teman, kalau misal dalam lingkup universitas, dalam lingkup fakultas paling kecil, permasalahan-permasalahan yang ada di fakultas masih belum bisa kita selesaikan. Seperti misalnya masalah ruangan yang harusnya kita sebagai mahasiswa, mohon maaf Pak, saya tadi dikode-kode sama Ibu jadi sedikit. Ya, kita sebagai mahasiswa berbicara soal masalah ruangan saja untuk kita pakai berpikir, menyampaikan ide gagasan itu masih oleh para dosen-dosen misalnya. Padahal ruangan kosong. Sebagai mahasiswa yang berlomba saja kita mau cari tempat untuk diskusi harus ke warkop dulu. Padahal kalau di warkop kan kita bayar lagi gitu misalnya. Harus beli kopi misalnya. Padahal kita sebagai mahasiswa ya bisa dibilang bukan orang yang memiliki finansial yang cukup baik, apalagi saya yang backgroundnya keluarga saya hanya seorang petani, dan kemarin alhamdulillah walaupun gagal panen tapi saya masih bisa membayar SPP, dan walaupun semester ini saya belum bisa bayar karena kemarin saya dihubungi orang tua kalau ini kemarin adik saya pakai juga untuk membayar dan lain-lain sebagainya. Berbicara soal kampus dan republik, kita berbicara soal kampus dulu. Kita ini sebagai mahasiswa lucu, khususnya di universitas saya. Lucunya sedikit saya ingin mengkritik. Lucunya kita menarik teman-teman yang ada di SMA dan sebagainya untuk menjadi mahasiswa baru dengan mengadakan beasiswa dan pemotongan UKT, sedangkan mahasiswa yang berada di semester akhir justru dinaikkan skema pembayarannya, kan lucu gitu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa harus menanggapi hal-hal seperti ini, sedangkan kita sudah difokuskan untuk berpikir membuat proposal dan lain-lain, sedangkan kita harus berpikir lagi soal makan dan biaya untuk membayar untuk wisuda gitu. Oke. Ya mungkin itu saja karena waktu, mungkin nanti jika ada rong-rong diskusi lainnya saya lebih suka berdiskusi dengan Bang Rocky Gerung. Terima kasih. Mungkin bisa dibukakan ada fasilitas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi curhat nanti ya. Tadi seseorang kawan saya mengucapkan nama Tan Malaka. Dia menulis buku Madilog itu di kamar sempit di Kalibata. Karena nggak punya ruangan. Madilog. Buku yang kalian bangga-banggakan yang ditulis oleh Antonio Gramsci ditulis di penjara. Jadi apa artinya ruangan? Kalau ruangan ini saya kunci, saya tutup, AC-nya saya matiin. Saudara berhenti berpikir nggak? Ada lapangan basket, ada trotoar. Jadi ada banyak kemanjaan yang membuat saya merasa kalian cengeng gitu. Pikiran itu menembus tembok, mengatasi AC. Bahkan dalam kelaparan, Karl Marx masih menulis manifesto komunis. Karena uang jajannya belum dapat dari Engels, yang adalah kapitalis itu. Bung Karno menulis naskah pembelaan yang luar biasa, Indonesia Menggugat, di kamar penjara Bandung. Dan dia tampil di pengadilan dengan memukau di luar kepala. Dia hafal statistik eksploitasi kapitalisme itu. Jadi teori bahwa ruangan yang lega itu menghasilkan pikiran yang tajam batal demi logika. Gak ada hubungan itu. Justru lebih bagus Anda cari tempat yang tersembunyi supaya Intel nggak memantau Anda. Tapi saya tahu itu semacam ya keluh kesah milenial lah, oke, buat nyari healing. Karena vibes-nya nggak dapat. Tapi pesannya jelas bahwa mahasiswa tetap hendak berpikir, ingin berpikir. Nah, saya ingin dalilkan bahwa kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari, bahkan melalui ruang-ruang sempit, lorong-lorong sempit di kampus. Jadi jadikan panggung pikiran itu melampaui kampus. Itu yang saya mau ajukan satu prinsip bahwa hanya kuantitas yang bisa merubah kualitas. Dan itu artinya aktivitas politik real. Begitu kita selesai tukar tambah pikiran, sekarang kita masuk pada transaksi kekuasaan. Dan itu adalah duel. Nah, kalau Anda merasa bahwa kesempatan untuk duel itu harus diasuh lewat ruangan yang tersedia, itu kita akan kehilangan momentum. Jadi di dalam kesempitan ada kesempatan. Terima kasih Bang Rocky. Saya kira sesi pertama ini sangat menarik ya. Telah beberapa pertanyaan yang telah dijawab langsung, ada juga yang berupa keluhan, tetapi pada prinsipnya bahwasanya proses berpikir itu tidak dapat dihalangi oleh sebuah ruang yang kecil. Baiklah, mengingat masih ada waktu masih panjang, kita akan buka lagi sesi kedua. Sesi kedua pada hari ini masih ada waktu kurang lebih 40 menit, jadi bisa penanya. Melihat ada sangat antusias ini Bang Rocky, jadi 4 penanya, 2 kiri 2 kanan. Saya persilahkan dulu yang bagian kanan saya, yang di belakang. Oke, bagi coklat ya, standby dulu bagi coklat. Terus yang kedua, saya kira cewek yang di depan, ibu yang di depan, ya. Yang ketiga, yang paling belakang, laki-laki, ya. Tolong namanya ya, yang saya sebut tadi, saya catat dulu namanya supaya tidak bertukar. Yang baju coklat tadi mana? Yang baju coklat di kanan. Namanya siapa? Nama saya Wawan. Dari Walan ya? Alumni 45. Walan alumni. Ya, Walan alumni. Kita langsung saja dulu mungkin. Walan. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersyukur bahwa
kedatangan seorang filsuf, khususnya filsuf yang kita banggakan adalah dari kawasan timur Indonesia, yaitu Bang Rocky Gerung. Tema yang diangkat oleh Universitas Bosowa tentang kampus dan republik adalah menarik dan mengingatkan saya tentang almarhum Profesor Edward Said. Pada saat mereka dan Noam Chomsky dan lain sebagainya mau menyelesaikan persoalan Palestina Israel, dan sampai beliau meninggal pun tidak selesai. Dan beliau pernah mengatakan bahwa masalah Palestina dan Israel dibawa ke kampus sekalipun, kampus itu akan dijadikan sebagai boneka Amerika agar supaya membenarkan itu tindakan-tindakan Israel. Saya memindahkan itu ke Indonesia. Fenomena yang sudah dijelaskan oleh Bang Rocky tadi, itulah yang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, karena ini berkaitan dengan kampus dan republik, saya ingin agar sekarang Bang Rocky juga memberikan gambaran kepada kami, ada hampir apa yang membuat kami generasi hari ini tertinggal dengan eranya Bung Karno. Saya berpikir begini, Bung Karno meninggalkan di bawah pada revolusi, Tan Malaka meninggalkan Nasir, meninggalkan Kapita Selekta, Hatta meninggalkan demokrasi kita. Yang anehnya generasi era reformasi yang disediakan dengan berbagai macam instrumen dan lain sebagainya, kalah dia. Kita kalah dengan generasi mereka dari segi pemikiran, bahkan jauh sekali. Saya ingin Bang Rocky memberikan kami gambaran itu agar supaya setidaknya generasi kami hari ini mampu bertahan di tengah berbagai macam gelombang yang terjadi saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak, langsung saja supaya ada dialektika. Ada maksa Bung Karno untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Bung Karno menghitung perkembangan strategis di Asia Pasifik. Lalu semacam ada penundaan. Dan Bung Karno akhirnya diculik untuk dipaksa segera memerdekakan oleh kalangan pemuda. Jadi itu momentum ketika kita tahu bahwa di dalam keraguan-raguan mesti ada urgensi yang justru datang dari pemuda. Jadi Anda menerangkan sesuatu yang sebetulnya sedang kita alami sekarang. Pemimpin oposisi di Indonesia nggak ada. Tokoh-tokoh kritis mulai terkooptasi karena disogok dapat jabatan komisaris segala macam. Pada waktu reformasi terjadi, pada waktu pemerintahan Presiden Jokowi di awal, saya mendorong masyarakat sipil, kritisi intelektual, tokoh LSM masuk ke dalam istana untuk mengubah mindset istana. Tapi yang terjadi, mereka justru cari suaka di situ. Ajaib. Karena takut memandang wajah politisi yang ada di situ. Padahal secara moral, kita yang di luar, civil society, punya hak untuk mempersoalkan kebijakan. Harusnya mereka yang ada di dalam melapor pada kita. Sekarang kita yang minta waktu untuk ketemu mereka. Apa nggak kurang ajar tuh? Jadi terjadi pembalikan bahwa mental aktivis itu bukan sekedar dikooptasi, tapi dibeli dengan harga murah oleh kekuasaan. Saya nggak mau lihat itu di Makassar. Saya nggak mau lihat itu di Surabaya. Saya nggak mau lihat itu di NTT segala macam. Ada kebutuhan baru demokrasi dunia yang menginginkan ada kemandirian pikiran generasi Z sekarang ini. Itu yang memungkinkan kita mengorganisir kuliah umum semacam ini dengan isu-isu masa depan. Jadi tinggalkan aja mereka yang nggak mau ikut, tapi katakan pada mereka bahwa kita ingin sebagai pemuda menentukan gerak bangsa ini. Itu yang mesti diucapkan setiap hari. Nah kalau itu Anda gagal ucapkan, itu cuma ada dua hal. Karena Anda takut untuk mengucapkan secara lantang, atau Anda takut ucapan Anda itu tidak bisa diamplopin. Itu aja. Saya tahu ormas-ormas pemuda itu yang dikasih amplop oleh kekuasaan tuh, dirawat headline-nya supaya jangan memberi kritik pada pemerintah. Begitu banyak organisasi mahasiswa yang menunggu amplop di pojok-pojok kantor polisi, pojok desa segala macam tuh, karena akan ada kurir bahwa mereka sogokan. Nah kita dirusak oleh sistem itu. Itu pentingnya kuliah semacam ini, semacam refleksi. Bahwa bangsa ini bisa ditemukan kembali kalau ada 2-3 orang yang secara terus-menerus mengucapkan integritas.
Bukan tunggu seperti ada kasus pajak, lalu Sri Mulyani kumpulin masyarakat sipil dan bilang kami integritas. Enggak, itu udah terlambat. Sri Mulyani udah bagian dari kebusukan Republik. Gak mungkin lagi dia perbaiki. Satu-satunya caranya dia mundurkan diri. Kan itu intinya kan. Jadi luka yang kita hadapi bukan sekedar bisa diobati dengan yodium atau antiseptik. Ini soal bangsa yang otaknya rusak karena diasuh dengan cara yang keliru oleh maksiat-maksiat politik di istana. Itu dasarnya. Tapi mengucapkan ini ada konsekuensinya. Setiap saat saya bisa ditangkap. Undang-undang ITE. Tapi kalau saya ucapkan itu di forum akademis, saya punya dalil. Dan saya akan minta supaya periksa saya di forum akademis. Jangan buat di kantor polisi itu. Dan kalian akan jadi saksi itu. Lalu kenapa ada keraguan untuk memulai gerakan perubahan? Karena ada ketidakpastian siapa yang akan memimpin ke depan. Udah ada semacam sinisme bahwa siapapun dia akan diasuh oleh oligarki itu. Itu justru yang diinginkan oligarki supaya kita itu berhenti berpikir. Supaya kita itu masuk dalam pesimisme itu. Jadi kita mesti lawan sikap itu tuh. Paling tidak ada api di kita dan minta angin mamiri untuk membantu kita supaya di satu waktu kita akan katakan bahwa dari Makassar kita bisa bikin badai pikiran ke seluruh Indonesia. Saya ingin terbitkan matahari perubahan dari timur dan biarkan dia tenggelam di Istana Merdeka. Itu dasarnya tuh. Jadi pikiran kita konsolidasikan pikiran untuk mempersiapkan langkah yang lebih lanjut. Kira-kira itu poinnya ya. Oke.